dasar di mana kami senantiasa membutuhkan kebenaran-Mu menjadi kekuatan kami, khususnya kami dalam doa malam saat ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Kita sama-sama buka bagian firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mazmur 103, kita baca aja sampai ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya mulai dari judul, nanti kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkaya engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi halus seperti pada burung Raja Wali. Ya, stop sampai ayat yang kelima. Ya, ini adalah dari Daud. Kita tahu Daud ya. Daud adalah dia seorang raja. Dia seorang yang berpengaruh. Dia seorang yang juga adalah mengasihi Tuhan. Daud punya pemahaman tentang Allah itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat baca kitab-kitab Mazmur, bagaimana menggambarkan sosok dari seorang Daud, bagaimana kitab Mazmur, tulisan-tulisan Daud, ungkapan Daud menggambarkan pengenalannya akan Tuhan. Ya. Dia adalah seorang raja yang luar biasa. Terlepas bahwa dia juga punya kegagalan. Ya kan? Daud gagal gak sih? Ada gak Daud gagal? Ada ya. Daud itu juga sama manusia biasa seperti kita. Ya. Namun kita bisa melihat meskipun dalam proses dia mengenal Tuhan, jatuh bangun mengikut Tuhan, tapi dengan apa yang dialami oleh Daud, apa yang dialami dalam kehidupannya, membuat Daud itu semakin mengenal siapa Allah, siapa Tuhan di dalam hidupnya. Salah satu yang kita bisa lihat adalah Mazmur 103 ini, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bagaimana Daud mengatakan kepada jiwanya sendiri, dikatakan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, sedemikian fanatiknya dia, sedemikian sedemikian luar biasanya Daud. Bagaimana seluruh totalitas hidupnya, ya dia gambarkan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini adalah gambaran bagaimana Daud mengerti betul dalam hidupnya bahwa hanya Allah sajalah yang dapat memahami hidupnya, hanya Allah saja yang dapat menolong dia, hanya Allah saja yang dapat memahami keberadaan hidupnya. Tidak ada yang lain. Walaupun kita tadi tahu bahwa Daud itu dia punya posisi yang bagus, dia orang yang berpengaruh, dia seorang raja, tapi segala yang dia miliki, segala yang dia punya, bahwa Daud mengerti betul itu semua tidak bisa menolong dia, tidak bisa membuat Daud itu bahagia, dan tidak bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Raja loh ya, apa yang gak bisa dibuat oleh Daud? Dia punya uang yang banyak, dia punya pengaruh, dia punya segalanya. Tapi di sini kita belajar dari seorang yang bernama Daud, betapa dia tahu betul siapa Allah dalam hidupnya, betapa Daud tahu betul siapa Allah yang harus dia sembah,
sampai dia begitu sangat menekankan dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Wow. Ada gak yang berdoa seperti itu kepada dirinya sendiri? Ada yang pernah? Hah? Ada gak sampai teriak gini, pujilah hai jiwaku Tuhan, gitu ya? Pujilah Tuhan hai batinku. Pernah gak sampai begitu? Harus jujur loh ya. Karena kita mengalami Tuhan tuh seolah-olah biasa saja. Kemarin di dalam kelas pemuridan terakhir ini apa topiknya? Apa temanya? Apa pembahasan Pak? Yesus sebagai Tuhan. Mengenal apa? Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Memahami tentang keberadaan Yesus dalam hidup kita kan? Ya, saya dan teman-teman kakak pemuridan sempat diskusi. Dulu kamu melihat Yesus itu seperti apa? Ada yang mengaku ya udah, saya dari sekolah minggu itu saya sudah tahu tentang Yesus. Dia mati di atas kayu salib, dia menebus dosa orang berdosa. Ya saya merayakan Natal, saya merayakan Paskah, ya udah sebatas itu. Benar gak? Benar? Jadi tidak ada sesuatu yang kita bisa lihat bahwa sosok pribadi Yesus itu sesuatu yang begitu sangat berharga, sesuatu yang begitu sangat bernilai dalam hidup kita, sampai-sampai kita itu seperti gimana gitu dengan Tuhan. Lalu kemudian sekarang, setelah ada di sini, bagaimana kemudian kita memandang Yesus dalam hidup kita? Ada yang bilang sekarang itu saya menjadikan Allah itu sudah seperti Bapakku sendiri. Nah, ada banyak orang menganggap bahwa Allah itu adalah yang memang Allah, Dia Tuhan, Dia memang adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi tidak memberi dampak apa-apa kepada kita karena tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan, tidak ada hal-hal yang kita rasakan betapa indahnya dengan Tuhan. Ya, saya harap kemarin belajar pemuridan itu menghantar kalian semua mengerti tentang pribadi Yesus, pribadi Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita mengenal Allah dengan benar, tanpa mengenal Yesus dengan benar dalam hidup kita, kita akan ada pada posisi yang biasa-biasa terus, stagnan lah. Ya. Gak ada yang sampai bilang, waktu kemarin mahasiswa baru pertama-tama dipanggil itu, saya coba tanya, kenapa kamu suka teologi ya? Wah, saya mau menginjilimu, saya mau mati untuk Kristus. Waduh, sampai tuh kemana itu? Itu saya bangga banget dengarnya ya. Saya harap bahwa spirit semangat pengakuan itu justru semakin semakin luar biasa gitu. Bukan hanya semangat awal-awal ya. Mana lagi si itu? Siapa namanya? Usman. Kalau Joseph saya bulu kalah itu. Kepala desa mana kepala desa? Ini salah satu biar juga wajahnya kayak biksu. Tapi dia ini luar biasa nih. Pernyataannya untuk Tuhan masih sama. Herman. Atau sudah berubah karena lihat cewek-cewek di sini? Ya kan? Nah, harapan saya bahwa semakin tingkat, semakin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Amin. Ya dong. Semakin semakin tingkat atau semakin hari ke hari, teman-teman, khususnya semester 1 ini, makin jatuh cinta, makin mengalami Tuhan, makin mengalami kedekatan yang intim dengan Tuhan. Nah, itu yang namanya benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Jangan jatuh cinta sama lawan jenis di sini, udah mulai nih, gitu kan ya. Udah mulai nih pura-pura ketemu, ya kan? Bener gak sih? Nyaman di sini bukan karena sekolah teologianya, karena ada dia tuh, dia. Ya. Jangan sampai Tuhan
Tuhan Yesus tergeser jadinya ya. Karena apa? Orang yang semakin jatuh cinta sama Tuhan tuh makin dewasa, makin ganteng pastinya. Loh bener loh, kalian bisa lihat tuh orang yang rohani dengan orang yang gak rohani, penampilannya itu beda loh. Aura karismanya itu beda loh. Nih si biksu kepala desa tuh lama-lama diganteng loh dia. Udah double namanya. Lihat dia makin ganteng loh. Ini mereka pertama datang ya, saya jemput mereka berdatang dari bandara ini, mereka dari Nias ini. Ya ampun wajahnya tuh penuh banget gitu ya. Sampai saking kasihnya saya suruh masak tuh. Kemarin ada kakak tingkat. Dulu kami gak ada yang sambut gitu ya, gak ada yang siapin makanan gitu ya. Karena saya lihat wajahnya wajah-wajah gak ada pengharapan. tapi justru kemarin waktu PPKM itu saya lihat mereka ini, waduh luar biasa banget ya, excited sekali gitu ya. Nah harusnya sekarang ini, ya saya sekarang udah lihat nih wajah-wajah yang dulu kampungan udah mulai cantik. Ya kan? Ini nih sama nih. Wismina ya kan? Ayo baru datang tuh kolot banget kelihatan gitu. Ini nih sama ini. Farina gitu. Terus sekarang nih dia jatuh cinta dengan Tony lagi kan? Enggak ya? Enggak. Nah kemarin waktu 17-an kamu bilang, iya aku sama Tony gitu. Padahal Tony jatuh cinta sama cewek lain gitu juga. Kasihan. Sama Farina. Saya tadinya sih berdoa Cornelia dan Cornelia gitu. Tapi nggak ada. Ibu Cita bilang jatuh cinta boleh. Jatuh cinta itu hak semua orang. Amin. Ya benar dong, jatuh cinta itu hak semua orang kan. Justru kalau nggak jatuh cinta tuh perlu dipertanyakan. Pasti ada yang salah itu. Kan? Tapi sekali lagi bahwa teman-teman datang ke sini mau cari pacar atau mau cari Tuhan? Iya, begitu pengakuannya. Karena aku datang, kamu kesini mau ngapain? Saya mau mengenal Tuhan, Bu. Pengakuannya kan ya. Kamu datang ke sini mau ngapain? Setiap mahasiswa yang datang kemarin saya pasti tanyakan, tujuan kamu ngapain datang ke SCT ini? Ada yang bilang, Bu, saya mau semakin mengenal Tuhan. Aduh, keren ya. Begini udah gak lagi ya. Harusnya adalah semakin hari semakin jatuh cinta sama Tuhan, makin dewasa, makin tertib, ya. Dan pacaran boleh apa boleh? Boleh. Hah? Boleh. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kalau tadi saya bilang boleh dan boleh pasti bingung nih. Boleh. Boleh. Jangan coba-coba ya semester 1, semester 3, ya. Semester 5 buka mata tuh satu ya gitu. Boleh lirik-lirik dulu gitu ya. Tapi semester 1 jangan coba-coba, semester 3 juga. Ya, teman-teman harus taat dengan apa? Peraturan. Bu Cita senang kalau kalian jatuh cinta. Lawan jenis ya, tapi kalau sama jenis bingung juga deh. Jangan sampai beda ya. Joseph udah mulai makin dewasa dia. Joseph udah mulai bisa cuci baju, sudah mulai bisa nyapu, ya kan Joseph? Saya pikir-pikir kemarin dia pasti angkat kaki dari sini. Rupanya dia nggak mau balik tuh. Iyalah. Ya kan? Saya harap dia nggak mau balik karena Tuhan ya, bukan karena seseorang. Amin. Buat jujur Joseph ya. Bu Cili tadi pernah jadi mahasiswa ya.
Boleh juga. Pernah tinggal di asrama juga 6 tahun di asrama ya. Jadi biasa aroma-aroma begitu ya agak-agak. Makanya saya bilang di kamar begitu tuh pasti ada sinyal ting 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 gitu ya, sampai jatuh cinta gitu kan. Nah, tapi maksud saya adalah dari bagian firman Tuhan ini, sebagaimana Daud ya, begitu sangat luar biasa pengenalannya tentang Tuhan, semakin hari semakin tua Daud itu semakin jatuh cinta sama Tuhan. Itu sebabnya dia berani berkata dengan dirinya sendiri dengan tegas, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Dia punya pernyataan yang jelas bahwa Allah yang dia percaya itu adalah Allah yang kudus. Dan kemudian dia semakin menekankan lagi bahwa dia harus dengan segenap batinnya. Di ayat yang kedua dia kembali memproklamirkan pernyataan imannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu kemudian dia menggambarkan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Ketika dia jatuh, dia gagal, dia kembali bangkit, dia merasa bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ya. Daud terus merenung dalam proses perjalanan hidupnya. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan lagi, dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Itu dia menggambarkan dirinya sendiri. Dia pernah mengalami kegagalan, dia pernah mengalami yang namanya jatuh dalam dosa, tapi di sini dia mengerti betul bahwa Allah mengampuni, menerima dia dan melupakan segala kejahatannya. Siapa yang bisa melakukan itu? Gak ada ya? Bahkan dalam ayat yang keempat, dia menebus hidupmu dari apa? Lubang kubur. Tahu nggak lubang kubur? Itu adalah gambaran kematian yang tidak ada kehidupan. Kita pun tanpa Kristus adalah iya. Kita mayat-mayat yang sedang berjalan menuju apa? Menuju neraka. Dosen saya bilang ada banyak orang sedang berjalan menuju neraka. Siapa dia? Dia adalah yang tidak percaya kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Makanya pada waktu kami seminar, temanya itu apa? Membangkitkan orang mati. Banyak banget yang datang. Saya waktu itu di Medan. Seminar temanya itu membangkitkan orang mati. Sampai waktu itu ada peserta bilang, Bu, orang matinya diambil dari mana? Ya kan? Mereka penasaran, betulkah kita membangkitkan orang mati? Padahal maksudnya adalah mati secara rohani. Karena tanpa Kristus adalah akan mengalami kematian Sia-sia. kematian kekal. Amin. Ya kan? Jadi kita bisa belajar dari Daud ini ya. Teman-teman, ini yang tadi saya gambarkan, ini saya harapkan bahwa kita mau seperti Daud, hari ke hari semakin jatuh cinta sama Tuhan. Hari ke hari kita semakin mengalami Kristus dalam hidup kita. Hari ke hari kita semakin menggambarkan apa? Karakter Kristus. Makanya saya cek sama si ketua asrama, masih ada yang terlambat gak? Masih ada yang terlambat gak? Hal yang kecil kan? Bener gak sih? Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang Besar. Jadi ini yang harus tampak dari hidup Kita. Karena apa? Mengaku tentang Tuhan itu bukan hanya di mulut ya. Siapa yang gak bisa bilang aku jatuh cinta sama Tuhan? Semua orang bisa bilang, setan pun bisa. Ingat gak waktu Yesus dicobai? Siapa yang datang? Setan kan? Dia tahu bahwa Yesus bisa merubah batu menjadi roti. Iblis tahu bahwa Yesus ketika menjatuhkan diri dari bumbungan itu akan ada pertolongan, pasti tahu. Ini ungkapan yang saya itu juga kagum banget dengan
berani berkata dengan tegas terhadap jiwa batinnya, dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bernilai dari apapun dalam hidupnya Daud selain adalah dia mengenal Tuhan. Makanya dia berani berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya kan, hai segenap batinku. Wah, itu pengakuan yang wow, amazing lah. Dan hanya Allah yang bisa memuaskan hasrat atau keinginan kita, atau batin kita, atau jiwa kita. Tidak ada yang lain. Tadi saya katakan, apa yang Daud tidak bisa lakukan? Dia bisa happy-happy, dia bisa liburan kemana, dia bisa makan apa saja, dia bisa buat apa saja menyenangkan dirinya. Tapi Daud tahu persis bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, pengaruh yang dia punya juga gak akan bisa menyelamatkan dia. Tidak bisa membuat dia mengalami apa? Kepuasan batin, kebahagiaan, ketenangan, gak bisa. Gak bisa dibeli dengan uang. Makanya teman-teman bersyukur sekali dipilih Tuhan, dibawa ke tempat ini. Tujuan Allah adalah mengenal dia. Amin. Iya. Allah ingin mengkhususkan teman-teman, ya, dibawa dari kampung, dibawa kemudian dipindahkan ke tempat ini, bukan tanpa tujuan. Bukan berarti di kampungmu engkau tidak bisa mengenal Tuhan. Bisa, tapi kalian adalah pribadi yang istimewa di dalam mata Tuhan, sehingga dikhususkan belajar di tempat ini, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk, dijauhkan dari lingkungan-lingkungan yang membuat kalian nanti tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik, dan lain sebagainya. Di sini kan tidak ada yang mempengaruhi kalian, kan? Ada nggak? Karena apa? Lihat temanmu juga baca Alkitab, benar nggak? Lihat temanmu juga sedang berdoa, lihat temanmu juga sedang memuji Tuhan. Jadi itu akhirnya lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat akan mempengaruhi kita dan kemudian akan membentuk kita. Dan pada akhirnya dia katakan apa? Kalau kita baca sampai ayat terakhirnya, Daud juga masih menutup dengan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya dan segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang ke-22. Daud masih saja menekankan, berarti apa? Kalau kata yang diulang-ulang itu adalah sesuatu yang sangat penting dan artinya sesuatu yang penuh penekanan, dan Daud menekankan dirinya untuk memuji Tuhan. Barulah kita dikatakan akan seperti burung raja wali. Burung raja wali itu gimana sih? Kalau ada badai, dia menyerah atau dia akan semakin terbang tinggi. Begitu ada badai, dia akan naik terbang tinggi. Dia tidak menyerah, dia tidak pasrah. Tapi di sini dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti burung raja wali ketika kita memberikan tempat yang terbaik bagi Allah dalam hidup kita, memberikan tempat yang utama kepada Allah dalam hidup kita. Jadi jangan pacarmu yang menjadi tempat utama dalam hidupmu, ya. Tapi jadikan adalah Allah menjadi tempat yang utama seperti Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Daud tahu persis yang bisa membuat dia dapat menghadapi badai, menghadapi berbagai masalah, menghadapi kehidupannya adalah hanya dengan tangan kuasa Tuhan. Di luar itu tidak ada yang bisa menolong dia. Jadi teman-teman juga yang merasa bahwa, Bu, saya ini gak pintar menghafal, ya kan? Bu, saya gak bisa konsentrasi belajar. Saya ini dari IPA masuk ke sekolah teologi. Sekolah teologi itu gak ada rumus. Sekolah teologi itu adalah belajar apa? Menghafal, menggunakan apa? Analisa. Nah, bagaimana? Sederhana.
Tuhan adalah permulaan Pengetahuan. Kamu bisa pintar gak? Bisa. Bisa pintar gak? Bisa. Yang cewek-cewek takut, bisa pintar gak? Bisa. Bisa kasih IPK 4 gak untuk Tuhan? Amin. Hah? Joseph bisa kasih 4? Bisa kasih 4? Hah? Nanti. Jangan semangat banget beli hadiah boneka gede banget dikasih ceweknya kan? Nah, segede bodinya lagi kan? Sama, kalau semangat memberi sesuatu kepada orang yang menurut kamu terbaik bagi kamu, berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Amin. Karena apa? Sumbernya datang dari Tuhan. Percayalah, kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan beri yang terbaik buat hidupmu. Pasti. Saya gak pernah ragu untuk itu. Ya. Makanya benar-benar konsentrasi 1-2 tahun ini, tutup mata untuk soal perasaan batin cinta ini. Konsentrasi untuk kuliah, siapkan yang terbaik. Dan katakan dengan dirimu, kalau kau katakan pujilah Tuhan hai jiwaku, aku harus memberi nilai yang terbaik buat Tuhan. Siap? Siap. Iyalah, nanti ujiannya sebentar lagi ada UTS ya. Harus kasih nilai kepada Tuhan yang terbaik. Yang terbaik. Saya kuliah dulu begitu. Saya harus kasih nilai yang terbaik buat Tuhan. Saya harus kasih nilai yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Masa Tuhan maha besar, Tuhan yang hebat, saya kok gak bisa hebat? Ya. Udah dikasih fasilitas yang baik, semua teman-teman mahasiswa saya tanya nih yang baru. Senang gak di asrama? Senang Bu? Senang Bu. Siapa di sini yang gak senang di asrama? Semua senang. Kulihat happy wajahnya. Ya, Joseph aja senang di asrama, padahal dia anak mami banget ya. Yang biasa makan diambilin mah, gitu kan ya. Benar nggak? Tapi di sini dia betah. Kenapa dia betah di sini? Karena Tuhan yang ikat kakinya di sini. Gak bisa dia lari ya kan? Kalau Tuhan yang ikat, siapa yang bisa lepaskan? Gak ada, emaknya juga bisa. Ada penyemangat. Ya kan? Ya, itu sebagian kecil, lanjut saja. Tapi karena Tuhan, supaya dia motivasi belajar, dia semakin semangat. Tapi ingat ya, Tuhan tidak boleh pacaran. Kita pacaran ya. Ibu cerita kasih SP2, bukan SP1. Kan? Iya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Memberikan yang terbaik buat Tuhan, kalian tidak akan menghasilkan hal yang buruk dalam hidupmu. Justru adalah engkau akan menjadi cerdas, engkau akan menjadi berhasil. Sama kan di dalam pernyataan Allah kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus apalagi? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Taurat Tuhan, maka dikatakan apa? Kemanapun engkau berjalan, engkau akan apa? Beruntung dan berhasil. Tantangan pasti ada. Jadi ini harus menjadi komitmen, harus jadi semangat teman-teman, harus menjadi dorongan motivasi. Aku akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan. Ya kan, sudah panggil kita dari kampung lagi, orang tua saya selalu bilang, dengan kamu ada di sini, ada banyak orang yang menantimu menjadi orang yang sukses. Orang tuamu, saudaramu, mereka menantikan kalian semua pulang dengan apa? Dengan kesuksesan, ya kan? Dengan keberhasilan, dengan pribadi dan karakter yang dibanggakan. Amin? Amin. Siap? Siap, Bu. Harus siap. Apalagi saya minta maaf ya, gini. Orang tua kita orang yang sederhana. Mereka hidup aja udah susah. Terus kita ada berkat, kita bisa studi, bisa kuliah. Itu adalah menjadi kesempatan engkau bisa membanggakan orang tuamu. Aku harus jadi kebanggaan orang tua saya. Tunjukkan bahwa bersama Tuhan kamu bisa. Memang kita tuh harus fanatik ya, harus radikal menurut saya dengan Tuhan.
Kalau kita nggak radikal dengan Tuhan, kita tuh biasa-biasa aja. Gak ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Karena itu saya selalu mendorong kita semua, karena apa? Engkau terlalu berharga di mata Tuhan. Engkau terlalu mulia. Kalau Tuhan saja menganggap engkau sedemikian berharga, lalu bagaimana respon kita? Mari respon kita seperti Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Wow, ini the best ya. Supaya kita menjadi raja wali. Raja wali di era 4.0. Apa itu 4.0? Hah? Kita sedang transisi masuk pada era digital 5.0. Teman-teman, semua dunia akan serba teknologi digital nanti. Jadi ini yang harus kita persiapkan hidup kita, hati kita. Dan tidak ada yang terbaik adalah ketika kita tetap berpegang kepada tangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk jatuh cinta sama Tuhan, dan semakin jatuh cinta, dan tiap-tiap hari ketika berdoa pagi katakan dengan jiwamu, pujilah Tuhan hai jiwamu. Ya kan? Amin Tony. Saya masih ingat statement kamu mau jadi kebanggaan orang tua. Ya kan? Sampai mamamu akan pulang ke kampung kalau kamu selesai studi di sini. Wah, itu luar biasa. Cari cewek juga, cari cewek yang orang tuamu juga bangga. Oh iya dong, semuanya itu sepaket. Ya kan? Kalau bisa cewek nih memang semangat sekali orangnya. Semangat deh. Ayat 5 sama-sama. Kita sebelum saya tutup dengan doa, kita baca ayat 5, 1, 2, 3. Dia yang memuaskan masamu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari Daud yang begitu sangat luar biasa mengenal Engkau sebagai Allah dalam hidupnya. Biarlah roh ini menjadi roh kami juga. Kami begitu mengagumi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan kami boleh terus semakin hari semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Karena tidak ada yang terbaik dalam hidup kami selain adalah bersama dengan Tuhan. Karena ketika kami jatuh, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam kesulitan, bahwa yang sanggup menolong kami adalah hanya tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena itu biarlah kami menempatkan Allah pada posisi yang terbaik dalam hati kami, sebagai pusat penyembahan, pengagungan kami yang menuntun hidup kami, sehingga kami tiap-tiap hari terus mengalami proses pembaharuan, memiliki dan menggambarkan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu, Roh-Mu sendiri yang bekerja di hati kami semua, khususnya mahasiswa, agar mereka tiap-tiap hari terjaga, bahwa tangan Tuhan, mata Tuhan senantiasa memperhatikan dan menilik kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.